Setelah berbulan-bulan kebal dari gelombang inflasi tinggi, kini gelombang tinggi inflasi seharusnya mulai menyerang Indonesia. Kenaikan harga BBM tentu akan jadi biang keladi kenaikan semua harga itu. Bagaimana kita melihat dampak inflasi tinggi ini terhadap pasar finansial kita? Sektor apa saja yang masih akan menarik? Berikut analisis dari Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment. Jadi pertama, bagaimana cara kita melihat dulu ya. Saya kan kebetulan policy reader. Jadi baca situasi, baca kebijakan, ambil posisi buat strategi investasi gitu ya. Saya sendiri sudah menulis bahwa dulu ya sebelum Lebaran semarak mudik jelang serbuan inflasi, dan saya sampaikan bahwa kita perlu mengantisipasi dan beradaptasi dengan inflasi tinggi yang relatif berlangsung lebih lama. Gitu. Ya, mengapa? Karena situasi global ya. Kita mulai dulu ya. Jadi ketika terjadi pandemi dengan penciptaan liquidity yang luar biasa, itu dampak dari stimulus, kita punya fenomena Bitcoin, suku bunga rendah gitu. Namun ini tidak berlangsung lama berkat kerjasama internasional. Itu penemuan vaksin itu tercepat dalam sejarah, sehingga ada pembukaan terutama di negara-negara yang produsen vaksin. Akibatnya itu ada ketidakseimbangan yang luar biasa antara kekuatan demand yang ditopang dengan stimulus, sementara supply-nya bermasalah. Supply bermasalah itu nggak cuma supply chain problem gara-gara perang dagang, kemudian karena jumlah orang yang meninggal kan banyak, di Amerika aja 1 juta. Jadi ada kelangkaan relatif antara tenaga kerja dan modal, sehingga itu mendorong wage inflation ya. Dan sebelumnya yang duit yang banyak itu mendorong aset reflation, nggak cuma di Bitcoin, di saham, di properti. Ini yang mempersulit pengendalian inflasi. Apalagi setelah ada konflik Ukraina, itu kan ke food. Jadi ceritanya, inflation itu cost push in nature. Sementara wilayah bank sentral itu demand pull. Jadi kita mesti tahu dong, ada keterbatasan kebijakan bank sentral gitu. Jadi Bank Indonesia mainnya udah cantik di ya. Bank Indonesia sama seperti negara lain dealing dengan cost push inflation. Tapi kalau di Amerika itu juga dengan demand pull. Karena Amerika itu menciptakan stimulus terlalu banyak. Bank Indonesia pertama kali itu menyerap dulu liquidity yang diciptakan selama krisis, apakah naikin pakai JWM dan juga melakukan intervensi jual. Kalau dia jual kan, ketika orang yang membelinya itu bayar, duit itu ketarik, ya. Gitu. Jadi Bank Indonesia itu pertama dealing dengan excess liquidity yang bisa memicu pelemahan rupiah dan inflasi ditarik. Nah, lihat di anatomi inflasi sendiri di sini yang namanya core inflation, inflasi yang terkait dengan demand ya dan moneter, itu yang grafik batang itu relatif yang paling rendah. Yang lebih tinggi itu adalah volatile food, ini karena musiman ya. Dan juga ada sebagian perang karena input cost dari misalnya tepung gandum ya. Kemudian juga bisa dilihat administered price karena pemerintah udah meningkatkan barang-barang publik ya. Kemudian bisa dilihat energi ya, energi itu meningkat gitu. Nah, di posisi seperti ini yang dilakukan BI itu adalah memantau rantai produksi dan distribusi terutama pangan. Karena sifatnya itu cost push in nature. Jadi inflasi itu ada perbedaan pemicunya. Tidak mengharuskan yang namanya naiknya bunga. Jadi supaya jangan sampai nanti inflasi setelah BBM misalnya 6%, 7 days repo ke 6. Enggak. Itu mas sudah jatuh tertimpa tangga, menginjak kotoran ayam lagi. Karena ekonomi pasti akan lebih jatuh. Ekonomi itu butuh stimulus kita ya. Jadi problematika dari global dynamic itu akan tertransmisi ke Indonesia, dan respon kita
So far itu bagus. Pertama, kita jadikan dulu mudik itu sebagai festival karena si inflasi ini nggak bisa ditahan gitu. Jadi yang penting orang punya pendapatan, orang punya duit, adanya pembukaan. Ya, itu harus dipacu. Jadi APBN kita itu mungkin sekitar 20% untuk bayar bunga cicilan pokok, kemudian mungkin 20% untuk energi. Nah, ini kelebihan. Perlu ada refocusing di fiskal yang lebih ke arah produktif. BI juga dia juga main cantik juga. BI itu memperdalam dan memperluas piranti kebijakan. Jadi karena kebijakan ini konflik, jadi mulai dari mendorong penyaluran kredit, mencegah inflasi, stabilisasi nilai tukar, kemudian kestabilan di industri keuangan. Nah, BI melakukan operasi twist dia. Jadi BI itu berusaha supaya yield curve-nya itu ya di bond itu tetap menjadi panduan penyaluran kredit nanti akan jangka panjangnya. Sementara yang di jangka pendek BI melakukan penjualan, jadi supaya si yield curve-nya itu lebih dalam tanda petik lebih ngasih guidelines lah gitu ke dunia bisnis. Pertama, kalau kita bilang obligasi ya faktor risk itu banyak. Pertama itu adalah T-bond risk. Jadi di Amerika tuh dinamika inflasi, dinamika pertumbuhan ekonominya seperti apa. Nah, T-bond ini dipengaruhi oleh Fed policy, ya. Dan yang kenyataannya ya bahwa asing itu terus keluar di pasar modal Indonesia kalau nggak salah 184 triliun. Gede banget. Jadi kita harus tahu pasar kita tuh kecil membutuhkan dana asing, walaupun kemarin beritanya kita sukses meluncurkan 2,5 miliar dolar ya global bond. Kedua pastinya itu adalah currency risk, rupiah melemah atau enggak. Alhamdulillah rupiah disupport oleh current account surplus. Melemahnya terbatas dibandingkan dengan penguatan dolar. Penguatan dolar itu lebih cerminan kejatuhan euro karena daerah perang dan kejatuhan yen gitu. Nah, yang ketiga itu adalah supply risk. Karena sejak pandemi, pemerintah itu kan running defisit tadinya 1,8% GDP, tiba-tiba naik ke 6%. Dan itu berarti harus pembiayaan utang, supply risk. Saking gedenya, investor asing udah punya gede, ya nggak terserap. Itu sebabnya BI itu yang beli. Nah, ketika BI beli ini punya risk yang lain, independency risk, gitu. Jadi komponen utama yang diperhatikan asing dulu, gitu. Nah, T-bond risk ini awalnya saya duga ini udah selesai gitu ya. Sebetulnya yang kita tunggu itu event jelek yang jadi berita bagus. Jadi misalnya kalau terjadi resesi ya, inflasi itu bisa terkendali. Nah, namun menurut saya bukan itu. Harusnya ada resolusi konflik di Eropa ya, dan Amerika dan imperialis lainnya ini bagaimana nih handling China ya. IHSG karena masih bullish ya, karena kalau komoditi yang naik ya sebetulnya saham itu lebih fleksibel dengan menunggangi penyebab inflasi apakah di komoditi. Ya walaupun sekarang ini harga minyak misalnya turun sudah di bawah 90 karena kekhawatiran resesi itu meningkat, tapi tetap nih kita punya batu bara karena Eropa juga melihat batu bara ya. Jadi kami suka komoditas karena itu boleh bilang natural hedging against inflation. Bank juga karena kapasitasnya dia bisa menyalurkan kredit. Jadi so far base kami itu masih 7.300 ya sampai akhir tahun ya, walaupun ada kemungkinan bull ya, misalnya apakah winternya di Eropa lebih berat ya gitu, jadi masih kemungkinan harga coal masih tinggi, kemudian juga kita melihat tren mobil listrik itu kan, jadi bagaimana sih menunggang inflasi ya, berarti ya kendaraannya yang lebih dalam tanda petik hemat BBM fosil ya, itu kan menarik sektor mining gitu. Consumer cyclical kami lihat daya beli masyarakat juga relatif kuat sebetulnya ya kalau dilihat dari M1 growth dan industrial estate. Karena di global dynamic seperti ini orang akan berpikir supply chain alternatif di luar Tiongkok misalnya ya. Kalau infrastruktur dasar Indonesia sudah lebih siap, ada aglomerasi gitu,
orang akan tertarik untuk ke industrial estate. Jadi yang namanya properti itu nggak cuma landed house ya, dengan infrastruktur membaik, tapi juga industrial estate. Iya, jadi orang itu bukan just in time inventory, just in case inventory, just in case misalnya Tiongkok menyerang Taiwan misalnya kan, jadi dicari alternatif. Nah, so far yang memanfaatkan ini Vietnam gitu.